Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Aisyah, BP 1904074. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Perintis Indonesia, Fakultas Farmasi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai genetika bakteri dalam mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Materi genetika bakteri memiliki kromosom tunggal. Kebanyakan gen prokariota terdapat pada kromosom yang terletak dalam suatu bagian pusat sitoplasma yang dinamakan daerah nukleer atau nukleoid. Untuk membedakannya dari membran pengikat nukleus pada sel eukariotik. Salah satu perbedaan utama antara genetika bakteri dan eukariotik berasal dari kurangnya organel yang terikat membran oleh bakteri. Hal yang membuat sel eukariotik berbeda dari sel prokariotik adalah bahwa mereka memiliki organel bermembran, terutama inti yang berisi materi genetik dan terbungkus oleh selubung nukleus. Bahan genetik mereka terletak di dalam inti yang terikat membran. Oleh karena itu, DNA eukariotik tidak ditemukan secara bebas di sitoplasma. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Mutasi mengarah pada suatu perubahan senyawa kimia pada DNA. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetik selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Pada prinsipnya, mutasi melibatkan 3 perubahan, yaitu perubahan struktur kromosom, perubahan jumlah kromosom, dan perubahan pada molekul DNA. Kerusakan gen tersebut dapat disebabkan oleh, pertama, perubahan pada proses transkripsi, yang kedua, perubahan pada urutan asam amino dari protein yang merupakan produk gen. Untuk kerugiannya sendiri diantaranya yaitu kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, untuk keuntungannya, mutasi dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Meningkatnya hasil antibiotik untuk pemeriksaan proses biologi melalui mutasi dan sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri? Bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot. Untuk jawaban nomor 3, pada sel bakteri karena tidak memiliki membran ini, maka proses translasi diikuti langsung dengan proses translasi tanpa mengalami proses splicing atau splicing. Pengaturan sintesis protein pada sel bakteri dilakukan oleh sistem regulator yaitu leg operon atau tip operon. Untuk perbedaan dan persamaan sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik, kita bisa lihat di sini. Untuk prokariotik, kita dapat lihat di sebelah kiri, dan untuk eukariotik kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, yang pertama itu sama-sama memiliki rantai DNA, yaitu di sebelah atas, yang akan menjadi nantinya RNA. Kita lihat DNA-nya di sebelah atas sama-sama memiliki DNA. Nah, dicirikan dengan rantai ganda berpilin yang sering disebut dengan double helix. Kita lihat. Nah, RNA dicirikan dengan rantai tunggal dan merupakan hasil transkripsi dari DNA. Untuk perbedaannya di sini prokariotik hanya memiliki satu warna dan eukariotik terbagi menjadi 2 warna.
Nah, pada prokariotik, transkripsi dan translasinya pada tempat yang sama, sedangkan eukariotik, transkripsi dan translasinya pada tempat yang berbeda. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses penyalinan kode genetik yang ada urutan DNA, RNA. Translasi yaitu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul RNA. Nah, pada prokariotik terjadi secara langsung, sedangkan pada eukariotik terjadi pada beberapa tahapan. Pada prokariotik, hasil transkripsi berupa RNA matang yang langsung bertugas dalam sintesis protein. Sedangkan pada eukariotik terdapat proses tambahan sebelum RNA bertugas dalam sintesis protein. Nah, pada proses eukariotik ini dinamakan mekanisme post-transkripsi. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem lag operan. Apa fungsi sistem tersebut? Nah, operan lag adalah operan yang dibutuhkan dalam transport dan metabolisme dari laktosa di E. coli dan berbagai macam bakteri enterik lainnya. Fungsi sistem lag operan untuk menjadikan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. Sedangkan lag Z berperan sebagai gen yang mengkodenkan protein. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme. Yang pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Selanjutnya ada perbaikan dengan fotoreaktivitas, yaitu dengan menggunakan enzim yang fotoreaktivitas yang dapat memutuskan ikatan kovalen, basa timin-timin atau dimer-timin. Selanjutnya perbaikan eksis. Perbaikan eksis ini yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak, lalu disambungkan kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Selanjutnya ada perbaikan rekomendasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Selanjutnya ada perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian dari saya. Thanks for watching.